Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas tentang akuntabilitas. Akuntabilitas terbagi 4, yaitu konsep akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas dalam konteks menjadi PNS yang akuntabel. Kita beralih ke konsep akuntabilitas. Pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Aspek-aspek akuntabilitas yaitu 1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan, 2. Berorientasi pada hasil, 3. Membutuhkan laporan, 4. Membutuhkan konsekuensi, 5. Memperbaiki kinerja. Pentingnya akuntabilitas yaitu terbagi 3, yaitu peran demokratis, peran konstitusional, dan peran belajar. Tingkatan akuntabilitas yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, akuntabilitas stakeholder. Kemudian kita beralih ke mekanisme akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas yaitu 1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum, 2. Akuntabilitas proses, 3. Akuntabilitas program, 4. Akuntabilitas kebijakan. Kemudian mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia terdiri dari 3 alat, yaitu perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel terdiri dari 9 nilai dasar akuntabilitasi, yaitu 1. Kepemimpinan, 2. Integritas, 3. Keadilan, 4. Transparansi, 5. Tanggung jawab, 6. Kepercayaan, 7. Keseimbangan, 8. Kejelasan, 9. Konsisten. Kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan framework akuntabilitas yaitu 1. Tentukan tujuan dan tanggung jawab, 2. Rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, 3. Lakukan implementasi monitoring kemajuan, 4. Berikan laporan secara lengkap, 5. Berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Kemudian kita beralih ke akuntabilitas dalam konteks transparansi dan akses informasi. Informasi publik yaitu informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik. Informasi publik terbagi dalam 2 kategori, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, dan informasi yang dikecualikan. Prinsip keterbukaan informasi yaitu maximum access limit exemption. Kedua, permintaan tidak perlu disertai alasan. 3. Mekanisme yang sederhana, murah, dan cepat. 4. Informasi harus utuh dan benar. 5. Informasi proaktif. 6. Perlindungan pejabat yang beritikat baik. Praktik kecurangan atau fraud dan perilaku korup, yaitu penyalahgunaan kewenangan yang akan berdampak pada praktik kecurangan fraud yang diartikan sebagai sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Penggunaan sumber daya milik negara. Setiap PNS harus memastikan bahwa penggunaan sumber daya milik negara diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku, penggunaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien, pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Kemudian untuk penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, yaitu dengan menggunakan prinsip 1. Dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi sebelumnya, saat ini, dan yang akan datang. 2. Dapat dipercaya. 3. Dapat dipahami. 4. Dapat digunakan oleh pengguna untuk dibandingkan dengan institusi lain yang sejenis. Kemudian kita beralih ke menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel yaitu adalah PNS yang mampu mengambil pilihan tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Menjadi PNS yang akuntabel yaitu apa yang diharapkan dari seorang PNS, perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi, menghindari perilaku yang curang dan koruptif, perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara, perilaku berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah, perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan, dan bagaimana mengambil keputusan yang akuntabel bagi PNS. Demikianlah mind map dari akuntabilitas. Setelah ini kita akan beralih ke video implementasi nilai-nilai dasar akuntabilitas. 1. Kepemimpinan. Contoh kepemimpinan artinya kita dapat dan mampu
memimpin rapat sesama teman sekerja kita. 2. Transparansi. Contohnya adalah adanya keterbukaan informasi tentang produk-produk hukum daerah yang ada di daerah kita. 3. Integritas. Contohnya adalah dengan datang ke kantor tepat pada waktunya. 4. Tanggung jawab. Contohnya adalah kita harus menyelesaikan tugas yang telah diserahkan oleh atasan kita kepada kita. 5. Keadilan. Dalam melayani masyarakat, kita harus punya keadilan dan tidak diskriminatif. 6. Kepercayaan. Dalam menjalankan tugas, kita harus selalu mematuhi aturan yang berlaku dan tidak dengan semena-mena. 7. Keseimbangan. Perlunya untuk meningkatkan hubungan yang baik dengan rekan sekerja kita. 9. Konsistensi. Artinya kita harus melakukan pekerjaan yang telah diamanahkan kepada kita untuk dapat dilakukan dengan baik dan tujuan yang berhasil. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.